Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Untuk kesempatan hari ini, pada malam hari ini ya, saya ingin sedikit membahas tentang apa yang sedang ramai saat ini ya, khususnya di pandemi wabah corona ini. Jadi saya ingin sedikit membahas tentang apa sih lockdown itu. Jadi begini teman-teman, lockdown itu adalah suatu kegiatan, suatu kebijakan. Jadi suatu wilayah itu seperti diisolasi. Jadi seperti diisolasi, dibatasi pergerakannya gitu. Dan kita mau keluar dari wilayah kita yang sedang di lockdown itu harus ada kepentingan gitu. Dan mungkin ini menjadi suatu kebijakan di suatu negara, bahkan itu lebih besar ya negara. Itu yang lebih kecil kayak provinsi, mungkin kabupaten mungkin gitu. Jadi menurut saya lockdown itu ya perlu dilakukan, perlu dilaksanakan jika sesuatu sudah mulai benar-benar darurat, emergensi gitu. Udah emergensi, udah pada level yang tertinggi, itu suatu kebijakan yang cukup harus diambil oleh pemerintah, suatu organisasi gitu ya. Karena kalau jika tidak di lockdown, itu akan menjadi wabah tersebut akan semakin meluas, karena wabah pandemik ini, khususnya COVID-19 ini, memang penyebarannya sangat cepat. Jadi maka dari itu sebagai masyarakat yang ya di bawah standar gitu ya masyarakat biasa, kita buruh gitu. Memang berat gitu teman-teman, memang sangat berat untuk menerima kebijakan ini. Tapi jika itu memang sudah diperlukan ya kita harus bisa sedikit pasrah, tapi tetap kita harus mencari bantu loncatan gitu. Sebelum itu kita harus mempersiapkan kebutuhan gitu. Tapi di sisi lain, waktu lockdown kayak gini itu menjadi kesempatan juga. Jadi kesempatan, mencari kesempatan dalam kesempitan gitu. Ada oknum-oknum yang mulai menimbun lalu menjual dengan harga yang heboh. Itu menjadi suatu momok yang menakutkan bagi kita yang di kalangan menengah ke bawah teman-teman. Jadi menurut saya lockdown lockdown bisa, cuman dengan taraf tertentu, dengan level tertentu, dan pemerintah harus bisa mengambil kebijakan, harus ada konsekuensinya dan harus bisa menutupi konsekuensi tersebut. Soalnya untuk masyarakat dari menengah ke bawah itu nggak bisa apa-apa ya teman-teman, nggak bisa apa-apa kan. Kalau masyarakat itu kan ada yang meningkat ke atas gitu, menengah ke atas ya. Itu dia bisa bergerak ke sana ke sini gampang gitu. Kalau untuk yang menengah ke bawah kan ya adanya cuma susah gitu ya. Tapi mau bagaimana lagi sih, memang pandemi ini sedang mewabah ke seluruh dunia, dimanapun juga sedang seperti ini. Jadi bersabar, semoga semua ini segera berakhir. Dan juga di wilayah-wilayah di kampung-kampung gitu sudah mulai menutup, mulai lockdown gitu. Sebenarnya itu suatu kebijakan otoritas daerah yang kurang pas. Jadi sebelum ada perintah dari pusat, dari tertinggi presiden gitu, sudah menutup, itu juga menjadi masalah. Tapi mungkin karena ada unsur takut, dan unsur takut itu dibangun karena ada media sosial. Itu media sosial saya yakin itu mempengaruhi sekitar 60%, 70% itu media sosial sangat mempengaruhi banget untuk kita. Apalagi di zaman sekarang, di zaman digital, kita semua sudah bisa mengakses dengan bebas, mengakses dengan murah gitu. Di mana-mana kita bisa mengakses
berita-berita, dan saya yakin ini memang wabah ini diiringi dengan perkembangan sosial, media sosial tersebut, sehingga seperti ini kita jadi kayak apa ya, ibaratnya negara itu kayak gonjang ganjing, ibaratnya bahasa Jawanya ya, gonjang ganjing itu kayak ribut gitu loh, kayak mau pecah aja, ibarat kapal itu berantakan gitu. Jadi saya rasa itu ada 60% 70% itu dari media sosial, yang sisanya itu memang dari pandemik tersebut. Emang agak berbeda, penularannya agak cepat dan unik gitu. Pandemik ini sebenarnya mudah lebur, kalau menurut informasi itu mudah lebur, dengan sabun apapun itu bisa sebenarnya. Cuman karena penyebarannya terlalu cepat dan dibantu dengan media sosial yang sudah bebas, maka tanggapan masyarakat pun langsung menerima gitu. Secara logika masuk pikiran langsung, oh kayak gitu, kena corona kayak gitu, kayak kena COVID-19 nyampe kejang-kejang gitu. Nggak seperti yang kemarin-kemarin gitu, seperti SARS, MERS itu kan juga berbahaya, itu lebih mengerikan teman-teman. Tapi karena pada saat itu media sosial belum bisa diakses secara bebas, jadi kita biasa-biasa aja, kita lihat di TV gitu, lihat di TV aja sudah, oh virus gitu, virus SARS, oh MERS gitu kan, flu burung gitu kan, oh kayak gitu. Tapi kita nggak bisa melihat dari yang disebabkan oleh virus tersebut, apa ya, kontraksi tubuh manusia. Kita kan langsung lihat kalau pandemik ini COVID-19, kita langsung lihat videonya. Kalian mungkin bisa lihat sendiri lah videonya yang pertama tersebar dari Cina itu ya. Yang video yang pertama kan di Cina, di Wuhan itu kan ngeri. Kalau kita lihat sekilas saja, kita dipikir logika kan ngeri, kita langsung masuk ke otak, langsung kita mencerna ke memori, dicerna, langsung kita mikir, oh wah berarti sekali kita kena corona kita bakalan mati gitu, kita bakalan mengakhiri hidup ini dengan yang enggak gimana ya. Jadi katanya juga untuk misalnya kena dia meninggal, cara dimakamkannya juga nggak seperti biasa gitu teman-teman. Katanya nyampe ada video yang itu tambah hoax gitu kan, dilempar gitu. Apa, saya nggak tahu kebenaran itu, cuman ya mungkin ya, saya nggak tahu juga sih itu hoax apa enggak. Tapi secara nalar sih ya bisa jadi, soalnya kan virus ini juga sebenarnya cepat lebur itu ya, tadi saya bilang. Tapi pencemarannya itu, pencemaran itu cepat gitu, menular antara manusia ke manusia. Dan ini sudah mulai ya, sekarang udah mulai lockdown gitu. Ini udah kayak berpengaruh besar banget bagi sosial ekonomi suatu negara itu. Apalagi kita yang menengah ke bawah itu sungguh-sungguh terasa. Tapi kita pasrahkan aja kepada yang kuasa. Semoga semua ini segera berakhir. Semoga virus segera kembali ke alamnya ya teman-teman. Kita berpikir positif aja, jangan menyebar berita yang begitu menakutkan di saat seperti ini. Karena ya itu, memori kita menangkap, logika kita menangkap, kita punya logika. Setiap manusia pasti berpikirnya gitu, secara instan. Begitu masuk kita langsung berpikir, oh gitu corona gitu. Padahal kalau dari virusnya itu juga sebenarnya udah dari zaman dulu. Kalau saya melihat tuh di informasi itu sejak 1918 apa gimana ditemukan corona gitu. Tapi waktu itu masih di corona yang di hewan. Di hewan masih belum bahaya, tapi semakin kesini dia semakin berevolusi gitu. Jadi sekarang ke manusia, antar manusia ke manusia, dan itu juga belum ditemukan. Jadi awalnya itu dari apa gitu? Apa dari manusia yang pola hidupnya kurang sehat atau gimana, saya nggak tahu. Itu
itu juga belum ditemukan oleh siapapun itu yang menular pertama itu siapa, menularkan pertama dan kedua ketiga itu entah siapa, cuman awalnya dari Wuhan Cina, terutama di pasar hewan itu ya, pasar hewan ekstrim. Dan secara nalar juga orang-orang langsung bilang kalau itu karena dari binatang gitu, padahal itu belum tentu. Kalau menurut saya sih itu generasi baru ya. Dan ada lagi itu kabar-kabar dari itu kebocoran gitu, tapi ini menjadi apa ya, mungkin besok setelah selesai ini akan menjadi awal yang baik. Kita akan mempunyai vaksin di tubuh-tubuh kita yang masih kuat gini, masih sehat, dan kita bisa melewatinya. Insya Allah kita akan dapat vaksinnya secara alami. Untuk kedepannya kita sudah tahan gitu dengan virus tersebut. Dan semoga aja ya, semoga kita diberikan kesehatan selalu, diberikan kekuatan, ketabahan untuk melewati semua ini bagi seluruh dunia lah. Dan semangat, tetap semangat untuk bagi yang ada di barisan depan seperti dokter, perawat-perawat. Kami sangat berterima kasih kepada kalian sudah mau bertaruh nyawa berarti merawat korban-korban yang terkena, yang terpapar gitu ya. Semoga ini menjadi awal yang baik gitu. Setelah ini selesai, semoga menjadi awal yang baik, dan khususnya buat negara Indonesia ini semakin maju, semakin bisa mengerti jati diri kita bahwa kita itu harus sehat gitu ya, kayak orang-orang dulu itu sehat-sehat gitu, tanpa harus makan ini. Tapi kalau orang-orang dulu itu makannya sembarang tapi malah sehat gitu loh, heran. Tapi ya semoga aja, dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit apa ya, unek-unek gitu ya, sedikit unek-unek tentang wabah, tentang yang terjadi sekarang ini yang sedang ramai gitu, lockdown gitu. Mungkin itu dulu teman-teman. Jadi mungkin besok lagi kita akan mencari lagi ya apa yang perlu dibahas gitu ya di saat wabah seperti ini atau yang lain-lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dulu aja dari saya. Semoga video ini sedikit bermanfaat bagi kalian, sedikit memberi semangat untuk terus berjuang melawan wabah ini. Oke teman-teman, oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.